Halo teman-teman, balik lagi sama gua di channel tentang kopi. Oke, di sini udah ada nih grinder yang bener-bener teman-teman banyak banget minta untuk cepet di review, ya kan? Akhirnya gue buat juga videonya. Nah, kenapa lama gua baru bikin video ini? Karena gua harus coba terlebih dahulu grinder ini supaya teman-teman dapat informasi yang lumayan bisa dipercaya. Setidaknya gue jadi nggak ngasih informasi yang asal-asalan gitu loh. Grindernya ini gue dikirimin sama Philo Coffee untuk kepentingan review. Grindernya adalah CT270W gitu ya. Oke, kardus seperti ini dia tuh pakai teknologi Akaya ya. Jadi grinder ini sudah built-in sama timbangan. Terus burnya pakai ini Etsinger grind teknologi. Bentuknya seperti ini. Oke, bentuk grindernya kayak angka 7 gini. Oke, nanti gue akan langsung jelasin ke teman-teman spesifikasi sama kelebihannya sama penggunaannya, fitur-fiturnya apa aja. Langsung ya, gue kasih lihat unitnya sendiri. Oke, jadi grindernya seperti ini ya teman-teman ya. Bentuknya, jadi kita dapatnya nanti dapat ini untuk grounds bin, ini untuk penampung bubuk kopinya, bin hopper. Bin hoppernya ini kapasitasnya itu sekitar 300 sampai 400 gram. Oke, terus ini dapat ini juga nih untuk plastik kayak silikon tatakan. Nah, terus sebenarnya tuh teman-teman dapat ada 3 barang lagi ya kalau gua nggak salah ya. Satu kunci L, yang kedua sama ketiga itu adalah semacam ring plat untuk kalibrasi ulang kalau gua nggak salah ya. Terus selanjutnya gua sebutin dulu spesifikasi sama fitur-fiturnya ya. Yang pertama ini burnya, dia ukurannya adalah 40 mm. Ini bukan dari stainless, dari besi gitu deh, besi, tapi gue nggak tahu ini besi jenis apa. Yang pasti pabriknya di Jerman ya. Jadi grinder ini kan seperti biasanya tuh kalau conical bur, outer burnya diem ya kan, diem. Nah terus yang muter inner burnya kan. Kalau ini enggak, ini terbalik. Justru yang ini outer bur yang ini yang muter, inner burnya diem gitu. Jadi Baratza mengklaim semoga ini tuh bisa jadi teknologi terbaru ya kan dari grinder. Terus selanjutnya dia kecepatan gilingnya ini untuk espresso itu sekitar kurang lebih 4 gram per detik. Kalau untuk manual brew itu 6 gram per detik. Terus dia ini udah built-in sama built-in sama timbangan Akaya teknologi. Terus dinamo yang dia pakai ini, dinamonya itu DC. Jadi powernya akan stabil, otomatis speednya akan stabil juga. Terus fitur berikutnya ini nih. Bin hoppernya ada untuk stopper gini. Dan stoppernya dia itu enggak seperti grinder lainnya ya, yang dari samping ditutup krek gitu ya. Jadi menyisakan cukup banyak di dalam sini. Kalau grinder lain ya, di dalam sini suka banyak biji kopinya. Nah ini dia tuh diklaim menyisakan biji kopi itu sedikit banget, kurang lebih 5-8 gram tergantung dari ukuran biji kopinya sendiri. Terus dia ini 250 watt ya kan. Ini dia desainnya itu ada di USA ya kan, tapi dirakitnya di Taiwan. Terus dia ini nih grinder ini tahun 2016 itu dapat penghargaan dari SCAA pada saat eventnya gitu ya, 2016. Nah terus kenapa sih dia dikasih nama 270W? Jadi gue zoom sedikit. Di sini teman-teman lihat ada 31 ya, kita bisa hitung 30 lah ya, 30 makro adjustment. Dan ini stepnya, jadi kita nggak bisa 1,5, jadi kita bisa 1, 2, 3, 4 sampai 31. Dan tuh, micro adjustment
ini kepake banget untuk espresso. Jadi ada A sampai I. Jadi itu ada 9. Ini kita hitung 30 dikali 9 jadi 270. Mungkin itu kenapa dikasih namanya Baratza CT 270. Nah, kalau W-nya ini, jadi Baratza ini nih, CT ini nih ada dua jenis. Satu 27 biasa dan satu 270W. W itu weight, jadi berat ini. Fiturnya berat. Kalau yang 270 itu yang biasa dia hitungannya bukan gramasi dari berat kopinya, tapi dari berapa lama menggiling. Terus garpu ini gue sebutnya garpu ya. Ini bisa untuk taruh ini seperti ini ya. Jadi teman-teman giling langsung ke dalam sini, dan ini plastiknya anti statik. Jadi nggak akan ada bubuk-bubuk kopi yang menempel di dalam sini. Ada tapi minimal banget, tapi sedikit banget. Nah, kalau teman-teman mau bikin espresso, handle-nya bisa langsung dipasang di sini. Caranya gini. Ini teman-teman tekan ke belakang, terus putar ke bawah. Klek, udah. Nah, terus ini nih. Ini juga ada seperti ini, teman-teman lihat. Tuh ya, ini bisa ditekan ke bawah terus diputar ke tengah. Jadi untuk tahan handle-nya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti inilah kalau dipasang. Tuh. Oke, kita lihat dari samping. Tuh. Jadi dia langsung pas digiling ini langsung turun ke dalam portafilter. Lurus, ya kan? Nah, mungkin teman-teman ada yang tanya, loh kalau portafilter gue gede gimana? Nah, di sini ada kelihatan ada kunci L tanam, jadi dia bisa dikendorin ininya nih, yang bagian hitam ini bisa dinaikin, diturunin. Jadi disesuaikan sama ketebalan portafilter teman-teman. Gitu, jadi nggak usah takut nanti wah portafilter gue terlalu gede nih, nggak nanti miring jadi begini atau jadi begini atau gimana gitu ya. Jadi ini udah bisa disesuaikan banget gitu. Oke, kita lanjut ke fiturnya. Sekarang gue mau jelasin fitur-fiturnya yang di sini, yang ada tombol-tombol ini ya kan, yang ada tombol-tombol banyak ini, apa aja fungsinya. Jadi di sini udah kelihatan ya, ada preset 1 2 3. Nah, ini untuk tombol stop, ini untuk start, pause, grind weight, ini untuk gramasi berapa banyak bubuk kopi yang teman-teman mau giling. Jadi settingan awal pabrik itu adalah 10 gram. Terus yang kedua 20 gram, yang ketiga adalah 30 gram. Oke. Ini bisa dirubah, caranya gimana? Caranya gini. Misalkan teman-teman mau 12 gram. Setelah diubah seperti ini, teman-teman pencet ini. Set. Dah sampai dia kedip. Itu berarti preset nomor 1 udah keganti jadi 12 gram. Tuh ya kan. Kalau teman-teman mau ngegiling ini tanpa ada waktunya, jadi teman-teman pencet, lepas berhenti, pencet lepas berhenti, caranya gini. Ini dipencet kurang lebih 2 detik. Nah, sampai tadi muncul garis 3 1 2 3 gitu ya. Itu jadi teman-teman udah free seperti ini. Cara balikinnya yaitu tinggal pencet stop. Gitu, ya kan? Nah, terus ada di websitenya Baratza ya. Gue lihat orang ngeluh katanya timbangan yang sudah include sama grinder ini tuh nggak akurat. Jadi kesalahannya tuh begini. Mereka kesalahannya pada saat mereka taruh seperti ini, mereka taruh portanya langsung dipencet ngeng gitu. Nah itu pasti nggak akan sampai, misalkan kita setting 12 gram, itu pasti nggak akan sampai 12 gram, paling sekitar 9 gram udah berhenti. Itu kenapa? Gue juga nggak tahu penyebabnya kenapa, tapi yang pasti gini, kalau gue udah coba-coba, timbangan ini akan bener-bener jalan kalau misalkan porta ini kita taruh, kita taruh seperti ini, terus ini kita pencet dulu.
tombol yang untuk stop, tahan, terus kita lepas sampai yang tadi tuh apa sih, kayak ada huruf O, U, L, nggak tahu deh apaan. Nah itu menurut gue dia akan tear berat dari portafilter ini jadi 0 gitu ya, seperti timbangan-timbangan lainnya lah. Terus kalau kita pencet ini, set, dia baru akan benar-benar sampai 12 gram berhenti. Terus fitur berikutnya yang gue suka adalah misalkan gini, oke kita setting 12 gram, oke kita pencet, misalkan dia udah di sini kita udah ngegiling sekitar 6 gram, berarti kan masih ada 6 gram lagi, kita bisa lanjutin lagi, langsung pencet lagi. Jadi itu dia akan langsung nimbang sampai berat kopinya 12 gram gitu. Kalau mau stop ya udah tinggal pencet stop gitu ya. Itu salah satu fitur yang ngebantu banget gitu. Berikutnya adalah pengatur kehalusannya ya. Jadi grinder ini tuh memang kalau di web Philo Coffee kita bisa lihat dia tuh lebih merekomendasikan gilingan ini untuk espresso ya. Memang benar ini untuk espresso, tapi bisa juga dipakai untuk manual brew, tapi sangat terbatas ya. Di sini teman-teman lihat ya, di sini settingannya dari angka 1 sampai 31. Nah kalau kita setting di angka 31, dia itu menurut gue cuma bisa dipakai sampai, kalau gue sih ya biasanya pakai untuk Kalita Wave, jadi nggak bisa sampai French press. Kalau untuk V60 bisa, espresso bisa ya kan, terus flat dripper bisa, Chemex bisa, Kalita Wave bisa. Nah ke atas dari itu udah nggak bisa gitu. Itu kalau menurut gue ya bisa jadi satu kelemahan, bisa jadi satu kelebihan ya. Jadi grinder ini kalau teman-teman mau pakai ya khusus untuk espresso ya espresso tok gitu. Jadi nggak usah ubah-ubah settingan lagi, kecuali teman-teman mau beli grinder CT270W ini untuk manual brew, itu udah oke banget. Nanti untuk video video hasil gilingannya akan gue bikin videonya sendiri ya, teman-teman tungguin aja. Jangan lupa di like dulu, karena gue akan upload video hasil gilingannya kalau udah berapa like ya, 100 like lah. Di like dulu terus di share gitu. Terus gue mau ngomong sekarang kekurangannya. Ini kekurangan versi gue, oke sekali lagi ini kekurangan menurut gue, versi gue. Bisa jadi kekurangan ini nggak mengganggu teman-teman, bisa jadi mengganggu. Jadi ya menurut itu tergantung lah ya. Oke, yang pertama bean hopper. Nih ya. Menurut gue ini kayak kelihatan ringkih gitu deh. Cuma plastik seperti ini cuma 3. Ini gue yakin nih sekali jatuh kelar, pasti kelar. Apalagi kalau teman-teman yang pakai barangnya nggak hati-hati banget ya. Terus ini kalau teman-teman perhatikan ya, goyang nggak? Agak-agak goyang kan? Tuh. Kenapa sih barat satu enggak di bagian dalam sini? Di bagian dalam sini nih. Jadi dia mekanismenya tuh gini. Dinamo dia ada di dalam sini nih, di sebelah sini. Outer bore ada di sini kan? Ada di dalam sini. Dinamonya itu tuh kelihatannya pegangannya tuh cuma beberapa doang, dan itu sepertinya dari plastik. Kenapa nggak dikasih klem pegangan lagi di sini juga nih, di tempat penyambung antara dinamo dengan bur pasti kan ada gear dan ada rumahnya lagi. Kenapa di rumahnya itu enggak dikasih pegangan lagi? Gua rasa kalau dikasih pegangan masalah seperti ini ya, tuh goyang gini nih, kelihatan kan goyang kan, tuh ini enggak akan terjadi
tapi sih memang ya nggak mengganggu performa. Terus yang tadi gue bilang masalah timbangan dari portafilter ini. Kalau menurut gue, apa karena portafilter gue terlalu ringan, jadi ya itu gue timbang 13 gram ya kan, gue set misalkan 13 gram, yang kegiling itu 13,5 sampai 14 gram. Udah berulang kali terus-terusan seperti itu gitu. Ya begitu juga dengan di ini gitu. Tapi kalau itu bukan jadi masalah besar untuk teman-teman, ya gue rasa kekurangan itu nggak ada artinya sih. Terus selanjutnya apa lagi ya, kalau kekurangan cuma 3 itu doang sih. Selebihnya gue puas ya, overall gue puas pakai grinder ini untuk manual brew dan ya espresso rumahan beginilah ya gitu. Terus kalau teman-teman berminat sama grinder ini ya teman-teman, nanti langsung cek di bawah di kolom deskripsi, gue akan kasih linknya, teman-teman langsung cek. Nah ingat kalau mau review hasil gilingannya gue cepet upload, nah jangan lupa di share teman-teman ya, di like dulu, di share, terus komen ya kan. Jangan lupa subscribe juga ke channel YouTube tentang kopi gitu. Gue akan upload, tunggu 100 like baru akan gue upload. Oke, gue rasa sekian video mengenai review detail lah ya, bisa kita bilang review detail dari grinder CT270W ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Thank you.